Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaringan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati, NIM 2020102, Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan totipotensi yang berbeda dengan jaringan hewan, manusia. Artinya, jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang kemampuan membelah, memanjang, dan diferensiasinya tak terbatas, sehingga dari kemampuannya, jaringannya, organisme tumbuhan ini dapat diperbanyak dengan vegetatif. Mengingat kemampuan totipotensi itu, tumbuhan pun terdiri dari sel-sel. Sel-sel tersebut akan berkumpul membentuk jaringan. Jaringan akan berkumpul membentuk organ, dan seterusnya. Yang kedua, jaringan dasar. Sistem jaringan dasar mensintesis senyawa organik, mendukung pabrik, dan menyediakan penyimpanan untuk tanaman. Hal ini sebagian besar terdiri dari sel yang menyediakan penyimpanan untuk tanaman. Hal ini terdiri dari sel parenkim, tetapi juga dapat mencangkup beberapa kolagen sel dan kolagennya juga. Sel parenkim mensintesis dan menyimpan produk organik di tanaman. Sebagian besar metabolisme tanaman terjadi dalam sel parenkim sel dan dalam fotosintesis kontrol daun. Sel kolagennya memiliki fungsi dukungan pada tanaman, terutama pada tanaman muda. Sel-sel ini membantu untuk mendukung tanaman sementara tidak menahan pertumbuhannya karena kurangnya dinding sekunder dan tidak adanya agen pengerasan di dinding utama mereka. Sel skerenchyma juga memiliki fungsi dukungan pada tanaman, tapi tidak seperti sel parenchyma, mereka memiliki agen pengerasan dan jauh lebih kaku. Yang ketiga, tentang jaringan vaskuler. Xilem dan phloem seluruh tanaman membentuk sistem jaringan pembuluh darah. Mereka memungkinkan air dan nutrisi lainnya yang akan diangkut di seluruh pabrik. Xilem adalah terdiri dari dua jenis sel yang dikenal sebagai trinset dan elemen kapal. Trinset dan elemen kapal membentuk struktur berbentuk tabung yang menyediakan jalur untuk air dan mineral untuk perjalanan dan akar ke daun. Sementara trinset phloem terdiri sebagian besar dari sel yang disebut saringan tabung sel dan sel pendamping. Sel-sel ini membantu penyangkutan gula dan nutrisi yang dihasilkan selama fotosintesis dari daun ke bagian lain dan tanaman, sementara sel treket yang tak hidup, saringan tabung dan pendamping sel-sel phloem yang hidup. Konvensional sel memiliki inti dan aktif gula transportasi masuk dan keluar dari saringan tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafida Mardianti, nomor induk mahasiswa 162111011. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jaringan tumbuhan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, jaringan meristem atau muda, dua, jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus membelah, dan jaringan ini relatif sangat muda. Sitoplasmanya penuh, mempunyai kemampuan totipotensi yang tinggi karena kemampuan membentuk jaringan yang lain berupa jaringan dewasa. Jaringan meristem dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu A. Jaringan meristem primer. Jaringan meristem primer pada tumbuhan pada bagian organ yang paling muda merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrional atau tunas atau lembaga mempunyai kemampuan untuk membelah, memanjang, dan berdiferensiasi serta spesialisasi membentuk jaringan yang dewasa. Jaringan ini cenderung menghasilkan hormon nauksin sehingga membuat terjadinya pembelahan yang terus-menerus ke arah pemanjang.
Letak jaringan ini di ujung batang, ujung akar yang kemudian dikenal dengan meristem apikal yang mengarah ke dominansi apikal. Jaringan meristem primer menimbulkan batang dan akar bertambah panjang, bukan melebar. B. Jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan meristem primer yang melakukan diferensiasi dan spesialisasi, merupakan jaringan dewasa namun mempunyai kemampuan totipotensi lagi. Jaringan ini berada di bagian tengah dari organ untuk melakukan pembentukan jaringan yang berbeda dari yang sebelumnya. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Pertumbuhannya ke arah membesar sehingga menimbulkan pertambahan besar tubuh tumbuhan. Contoh jaringan meristem sekunder yaitu kambium. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. 1. Meristem apikal adalah meristem yang terdapat pada ujung akar dan pada ujung batang. Meristem apikal selalu menghasilkan sel-sel untuk tumbuh memanjang. Pertumbuhan memanjang akibat aktivitas meristem apikal disebut pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. 2. Meristem interkalar atau meristem antara adalah meristem yang terletak di antara jaringan meristem primer dan jaringan dewasa. Contoh tumbuhan yang memiliki meristem interkalar adalah batang rumput-rumputan atau Gramineae. Pertumbuhan sel meristem interkalar menyebabkan pemanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. 3. Meristem lateral atau meristem samping adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah proses pertumbuhan yang menyebabkan bertambah besarnya akar dan batang tumbuhan. Meristem lateral disebut juga sebagai kambium. Kambium terbentuk dari dalam jaringan meristem yang telah ada pada akar dan batang dan membentuk jaringan sekunder pada bidang yang sejajar dengan akar dan batang. 2. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti melakukan totipotensi. Jaringan ini hanya membelah tetapi tidak melakukan diferensiasi membentuk jaringan lain. Jaringan dewasa dapat dibagi menjadi beberapa macam. A. Jaringan epidermis, jaringan yang letaknya paling luar. Jaringan epidermis tersusun atas sel-sel hidup berbentuk pipih selapis yang berderet rapat tanpa ruang antar sel. Tidak mengandung klorofil kecuali pada epidermis tumbuhan, bryophyta dan periodophyta, serta sekitar epidermis pada sel penutup stomata. Bentuk sel jaringan epidermis seperti balok, mengalami modifikasi membentuk aneka ragam sel yang sesuai dengan fungsinya. Pada tumbuhan yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder, akar dan batangnya sudah tidak lagi memiliki jaringan epidermis. Fungsi jaringan epidermis antara lain pelindung atau proteksi jaringan di dalamnya. Tidak dapat dibentuk air dari luar, kecuali akar yang muda bisa kemasukan air karena osmosis, peresap air dan mineral pada akar yang muda. Oleh karena itu, akar-akar yang muda epidermisnya diperluas dengan tonjolan-tonjolan yang disebut bulu akar. Untuk penguapan air yang berlebihan bisa melalui evaporasi atau gutasi, tempat difusi O2 dan CO2 sewaktu respirasi terjadi pada epidermis yang permukaannya bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Nika Siptida dari kelompok 3 dengan nomor induk mahasiswa 20201001, ingin melanjutkan materi mengenai jaringan pada tumbuhan. Dan sekarang saya akan membacakan tentang jaringan parenkim. Parenkim merupakan jaringan tumbuhan yang paling umum dan belum berdiferensiasi. Kebanyakan karbohidrat non-struktural dan air disimpan oleh tanaman pada jaringan ini. Parenkim biasanya memiliki dimensi panjang dan lebar yang sama dan protoplas aktif dibungkus oleh dinding sel primer dengan selulosa yang tipis. Ruang interseluler antara sel umum terdapat pada parenkim. Nama lainnya adalah jaringan dasar. Jaringan parenkim dijumpai pada kulit batang, kulit akar, daging, daun, daging buah, dan endosperm. Bentuk sel parenkim bermacam-macam.
Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim. Dan yang mengandung rongga-rongga udara disebut dengan aerenkim. Penyimpanan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan dilakukan oleh jaringan parenkim. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya adalah parenkim asimilasi, yakni sel parenkim yang mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang selanjutnya parenkim penimbun, yang merupakan sel paringan ini dapat menyimpan cadangan makanan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola, bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Dan ada juga parenkim air, yang merupakan sel parenkim yang mampu menyimpan air. Umumnya terdapat pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, tumbuhan epifit dan tumbuhan sukulen. Dan juga ada namanya parenkim udara, yang merupakan jaringan parenkim yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antara sel yang besar. Aerenkim banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit. Selanjutnya C, jaringan penguat atau penyokong. Fungsinya yaitu untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan yang meliputi dua jaringan, yaitu yang pertama jaringan kolenkim. Kolenkim terdiri dari sel-sel yang serupa dengan parenkim, tapi dengan penebalan pada dinding sel primer di sudut-sudut sel tidak menyeluruh. Umumnya terletak pada bagian periheral, batang, dan beberapa bagian daun. Dinding sel yang plastik dan fleksibel pada kolenkim member dukungan yang cukup untuk sel-sel tetangganya. Karena kolenkim jarang menghasilkan dinding sel sekunder. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irun Saputra, NIM 20201033, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Mandalika Mataram. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai silem atau pembuluh kayu. Silem atau pembuluh kayu berfungsi untuk mengangkut air dan cairan mineral dari akar menuju daun. Silem ini terdiri atas sel-sel trakea, trakeid, serabut silem, dan sel-sel jaringan parenkim silem. Trakea yang mempunyai nama lain elemen pembuluh merupakan bagian dari silem yang tersusun atas sel-sel dan membentuk tabung yang paling berhubungan pada ujung-ujungnya. Di bagian dinding ujung sel trakea mengalami reduksi dan perubahan menjadi lubang-lubang preformasi. Berbeda dengan trakea, yang dimana ujungnya lancip, panjang, dengan keadaan dinding sel yang berlubang-lubang, yang dimana lubang-lubang inilah yang kita kenal sebagai nokta. Keadaan dinding sel mengalami penebalan disebabkan oleh kandungan zat lignin atau zat kayu yang menjadi pembentuknya. Baiklah, sekarang lanjut pada bagian B, yaitu floem atau pembuluh tapis. Nama lain dari jaringan floem adalah jaringan pembuluh tapis. Jaringan ini berperan penting dalam proses pengangkatan zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem terdiri atas bulu tapis, sel pengiring, parenkim, dan serabut floem atau skleroid. Sel-sel pembuluh tapis pada floem merupakan sel-sel yang membentuk tabung. Bagian ujungnya saling berhubungan satu sama lain dari pangkal hingga ke ujung tumbuhan. Saluran-saluran pembuluh ini berdekatan dengan sel-sel pengiring. Bentuk sel pengiring adalah silinder. Ukuran sel-selnya lebih besar dibandingkan dengan sel-sel penyusun bulu tapis. Sel-sel pengiring juga mengandung plasma yang pekat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.